Baik jamaah rahimakumullah, Islam itu agama yang universal. Islam itu agama yang memecahkan segala macam permasalahan umat, permasalahan kehidupan manusia. Maka ada satu solusi. Insya Allah ini kalau dijalankan, kondisi apapun yang ada dalam saat ini, ya, di zaman ini, insya Allah tidak berpengaruh. Meskipun corona, insya Allah tidak susah. Insya Allah tidak susah. Bahkan sebaliknya, ya, akan dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, diperbanyak, diperluas. Apa solusinya? Nah, solusinya hadis Nabi Muhammad SAW. Saya buka lagi kitabnya. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Ini hadisnya saudara jemaah rahimakumullah. Solusi, ya, permasalahan hidup, permasalahan ekonomi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin, yang senang untuk dibentangkan rezekinya, yubsato, dibentangkan. Tapi kata ulama maksudnya adalah ayyubsaro lahu, yaitu diperbanyak rezekinya. Jadi rezekinya sudah ada, ditambah Allah. Wa yuwassa'a alaihi, diperluas. Artinya gampang, ya, nyari rezekinya gampang. Siapa yang pengen rezekinya digampangkan oleh Allah, siapa yang pengen rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, wa yunsa'alahu fi asari. Yunsa'a ini maknanya yu'akhkhara fi ajali. Siapa yang pengen ajalnya diakhirkan, maksudnya panjang umur. Jadi barang siapa yang ingin senang, ya, rezekinya diperluas oleh Allah, umurnya diperpanjang oleh Allah, apa solusinya? Falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Itu solusinya. Dua hal, murah rezeki yang banyak, dan panjang umur. Itu silaturahim. Yang pertama, murah rezeki. Insya Allah orang kalau rajin silaturahim, insya Allah akan kelaparan. Kenapa? Minimal kalau dia bertamu dapat minum. Kita datang ke sini taklim, ini juga bagian daripada silaturahim. Ya, ketemu tetangga, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan jamaah. Nah, itu rezeki namanya. Itu menjadi bukti sederhana kalau kita datang silaturahim, dimudahkan rezekinya Allah. Kenapa bisa begitu? Ya, banyak wasilah-wasilah yang akan dia dapat, ya, agar rezekinya menjadi mudah dengan sebab silaturahim. Yang belum dapat kerjaan, ya, kadang dengan silaturahim ngobrol-ngobrol, Bapak kerja di mana? Aduh, saya sudah 2 tahun nganggur. Ya udah Pak, saya kebetulan punya perusahaan, ya, membutuhkan 1 orang karyawan. Bapak mau nggak? Kan? Jadi dapat kerja. Coba kalau diem saja di rumah, nggak silaturahim, belum tentu dapat. Nah, itulah salah satu keutamaan silaturahim, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, wa yunsa'alahu fi athari.
dan Allah panjangkan umurnya. Ini panjang umur ini ya, bisa dipahami benar-benar panjang umur secara hakikat. Artinya apa? Ketika Bapak menyambung silaturahim yang mestinya umurnya 60 tahun meninggal dunia gara-gara silaturahim jadi 80 tahun. Jadi panjang umur secara hakikat, benar-benar dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ad-Dhahhaku fi tafsir qaulihi ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Imam ad-Dhahhak mengatakan ketika beliau mentafsirkan satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab, itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Di Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa menghapus takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah atau menetapkannya. Itu kehendak Allah. Artinya Allah mau menghapus mau menetapkan itu sudah menjadi kehendak Allah. Sebab apa? Wa 'indahu ummul kitab. Karena di sisi Allah lah, milik Allah lah ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah pendek umurnya dalam takdir di awalnya, kemudian dalam berjalannya waktu dia punya ikhtiar, salah satunya menyambung tali silaturahim. Dengan berkahnya silaturahim ini, kemudian Allah hapus takdir awalnya, diganti dengan takdir yang baru, dipanjangkan lagi usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau setiap Kamis puasa? Kata Nabi, saya ingin ketika catatan amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan puasa. Itu alasan kenapa Nabi puasa hari Kamis. Kalau hari Seninnya, itu alasannya karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Jadi Senin, Kamis itu kan sunnah ya. Itu alasan Kamis. Kenapa puasa Kamis? Karena Kamis adalah saat dimana laporan amal manusia pekanan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau tahunan itu pada malam atau pada nisfu Sya'ban. Nah, dalam ayat itu ada yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Jadi Allah lah yang berkehendak, Allah punya hak prerogatif untuk menetapkan atau menghapus takdir seseorang. Sehingga keyakinan kita takdir itu bisa berubah. Takdir bisa berubah. Tidak ada hal yang mustahil. Kenapa? Karena kita manusia diberikan pilihan oleh Allah. Ada namanya takdir ikhtiari namanya. Yang nggak bisa berubah memang ya, ada yang takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau mubrom itu yang sudah dari sananya ditetapkan. Tapi tetap bisa berubah dengan ikhtiarnya manusia. Apa itu takdir ikhtiari? Sama tadi. Rezeki itu ikhtiari. Meskipun Allah sudah takdirkan tetapkan rezekinya saat ya Allah tiupkan ruh dalam kandungan ya. Ketika ruh ditiup dalam kandungan 4 bulan itu kan salah satunya ditetapkan oleh Allah rezekinya kan gitu ya. Tapi kalau dia tidak cari ya sudah dapatnya ya sedikit. Tapi kalau ikhtiar dia banyak, dapatnya banyak. Namanya takdir ikhtiar. Jodoh juga sama. Jodoh takdir ikhtiar, takdir tapi dikaitkan dengan ikhtiar dia. Nah, kalau kita kayak nyari, ya mohon maaf, lama jadi dapatnya. Itu namanya takdir ikhtiar. Nah, jadi Allah menghapus dan menetapkan takdir yang ada. Maka Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah mengatakan ya, dalam tafsir ini beliau mentafsirkan ayat tersebut. Apa kata beliau? Innar rajula, sesungguhnya ada seorang lelaki, la yasilu rahimahu, sungguh dia telah menyambung tali silaturahim. Kemudian
Wa ma baqiya min umrihi illa salasatu ayyam. Padahal umurnya tiada tersisa kecuali cuma tinggal 3 hari. Jadi umurnya tinggal 3 hari, tiba-tiba dia menyambung tali silaturahim. Fayazidullahu fi umrihi 30 sanatan. Maka dengan sebab dia menyambung silaturahim, Allah tambahkan usianya dari 3 hari menjadi 30 tahun. Masya Allah. 3 hari dari 30 tahun. Berarti panjang umur secara hakikat, benar-benar dipanjangkan umurnya oleh Allah sebab silaturahim. Yang kedua, panjang umur secara majazi, kiasan. Artinya apa? Umurnya tetap, tapi dengan berkat silaturahim Allah berikan barakatan fi umri, keberkahan dalam umurnya. Jadi keberkahan dalam umurnya. Contoh berkah dalam umur begini, ya, usianya sih biasa, tapi dia bisa melakukan amalan-amalan yang seandainya dilakukan oleh orang biasa itu memakan waktu yang sangat panjang. Contoh, ini sebagai contoh, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dalam sholat 2 rakaat di malam hari khatam Quran. Sholat 2 rakaat, dalam sholatnya beliau menghatamkan Quran. Pertanyaan saya, ada nggak yang begitu? Yang ada dalam sholat sebulan khatam ada nggak? Setahun khatam? Belum juga. Artinya apa? Kita saja, ya, yang normal belum tentu khatam dalam 1 bulan, 3 bulan, karena setahun juga khatam. Tapi ketika Allah berikan keberkahan usia, ya, dalam 2 rakaat khatam itu yang disebut panjang umur secara majazi. Artinya umurnya tetap, tapi keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dalam 1 hari itu bagi beliau lama, seakan-akan lama. Jadi dalam 1 hari melakukan macam-macam amalan, macam-macam ibadah, ya, sehingga banyak pahala yang bisa dia dapatkan dalam 1 hari. Nah kita kadang, ya, ini baru perasaan kemarin minggu, sekarang udah minggu lagi. Perasaan saya belum berbuat apa-apa, kan gitu, tidak terasa, ya, tidak terasa. Ya, seakan-akan hari itu berganti dengan cepat. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kayaknya cepat banget. Ya, belum lama kayaknya bulan Rajab, sekarang udah masuk bulan Rajab lagi. Tapi bagi orang yang diberikan keberkahan usia oleh Allah dengan sebab dia sama silaturahim tadi, Masya Allah, 1 hari itu seakan-akan lama bagi dia. Maksudnya apa? Dia bisa melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, ya, yang nggak bisa dilakukan oleh orang biasa. Itu contoh. Contoh lain, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu wafat meninggalnya di usia 44 tahun. 44 tahun kurang lebih. Artinya usianya masih muda. Tapi lihat karangannya, Masya Allah, banyak sekali karangan kitab beliau yang kalau kita pikir, ya, itu untuk nulisnya saja, nulis, ya, artinya nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, setiap hari kerjanya ngarang. Itu belum tentu, ya, di usia 40 tahun sampai menghatamkan karangan kitab yang begitu banyak. Ada nama karangan kitab beliau terkenal namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Itu kalau nggak salah 24 jilid. 24 jilid. 1 jilid itu tebalnya segini, sekitar 700 halaman. 1 jilid 700 halaman kali 24, berapa halaman? Nah kita di usia sampai sekarang aja 1 lembar aja kagak ada lah. Selembar yang ngarang. Nah itu contoh, ya. Contoh Allah berikan keberkahan usia. Jadi usianya pendek, tapi bisa melakukan amalan yang kalau dilakukan orang biasa itu memakan waktu bahkan bisa 100 tahun atau 150 tahun. Inilah yang disebut keberkahan umur. Nah, hadirin jamaah rahimahullah. Jadi satu amalan yang kita lakukan ini insya Allah kita akan dapat kedua-duanya. Diberkahi rezeki kita oleh Allah.
Di mana orang sedang susah, insya Allah kita nggak kesusahan, karena rezeki kita diluaskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah juga panjangkan umur kita. Dengan sebab apa? Dengan kita sebab menyambung silaturahim. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, satu lagi kata Nabi, silaturahim yang benar itu yang bagaimana? Beliau mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang dinyatakan orang yang menyambung silaturahim itu orang yang silaturahim kepada orang yang nggak punya masalah. Jadi kata Nabi, hakikat silaturahim itu bukan itu. Ya. Mukafi itu artinya orang yang nggak ada masalah dalam kita. Artinya apa? Kita silaturahim, dia balas silaturahim. Kita senyum, dia balas senyum. Ya. Kita salaman, dia balas salaman. Kita nyapa, dia balas nyapa. Itu namanya mukafi. Berarti nggak ada masalah sama kita. Kata Nabi bukan itu. Jadi yang dimaksud silaturahim secara hakikat itu apa? Yaitu ya alladzi idza qata'at rahimuhu wa shalah. Yang dimaksud hakikat silaturahim itu adalah menyambung hubungan ya, terhadap orang yang dulu pernah diputusin atau dia putusin kita. Silaturahim itu yang sebenarnya adalah kepada orang yang nggak mau ketemu dengan kita. Ini orang asal ketemu kita lari, asal ketemu kita melengos. Yang enak kan kita balas melengos juga gitu. Ya. Tapi ya dengan kerendahan hati, ya, dengan kelembutan hati, meskipun dia benci sama kita, dibalas dengan kasih sayang, datang ke rumah. Masya Allah. Pernah nggak gitu? Ya, orang yang benci sama kita, orang yang nggak senang sama kita, ya, bahkan yang mencaci maki kita, tapi kita balas silaturahim ke rumahnya, pernah nggak? Ya. Itulah yang sebenarnya silaturahim tadi. Jadi kenapa silaturahim begitu besar manfaatnya, pahalanya begitu besar? Karena sebenarnya seperti itu, ya. Berat. Jadi anggapan kita silaturahim kan begini, biasa, ya. Kita datangnya kepada saudara kan gitu. Kita datang ke saudara yang baik aja sama kita. Kadang dia nggak baik, kita nggak datang. Ya, kadang sudah dilupakan. Kenapa? Apaan dia bang? Ya, lagu dia mah sombong. Ya, sombong. Apa yang malah saya ke rumah dia? Padahal apa? Justru afdolnya begitu. Jadi kata Nabi, ya, silaturahim yang sesungguhnya adalah alladzi idza qata'at rahimuhu wa shalah. Justru silaturahim yang bagus itu adalah ketika putus hubungan silaturahimnya, ya, rahimnya putus, disambung lagi. Entah yang mendahului dia atau kita yang mendahului. Kalau kita berarti minta maaf sama dia, kan gitu. Datang minta maaf. Nah itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Maka silaturahim itu kan diambil dari dua kata. Ada kata silah, ada rahim. Silah itu artinya menyambung, ya, menyambung sesuatu yang putus. Itu kata ulama. Jadi silaturahim itu menyambung sesuatu yang putus. Yang putus disambung, bukan yang nyambung disambung lagi. Jadi makna silaturahim artinya menyambung hubungan yang putus terhadap kerabat-kerabat kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Itulah hakikat silaturahim. Kalau itu kita lakukan dan kita jalankan, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan manfaat. Rizki kita dimudahkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.